Jadi kita hari ini ada di Kelurahan Okura, Kota Pekanbaru. Tepatnya di lokasi ini kita akan budidaya maggot. Kita akan maksimalkan bangunan yang tidak produktif dan akan kita ubah untuk produksi maggot. Ini bangunannya, ini kandang sapi. Kandang sapi ini mau kita rubah fungsinya sebagai tempat budidaya maggot. Ayo. Oke. Jadi ini kondisinya sebelumnya ini belum ada dinding. Jadi ini kemarin udah kita angsur buat dinding dari seng-seng bekas. Kebetulan ada bangunan yang tidak difungsikan lagi, sengnya kita ambil, kita buat dinding. Nah, nanti selanjutnya kita akan buat biopon di sini di lantainya. Di lantai ini kita buat biopon. Besok tukang mulai bekerja. Peternakan maggot yang akan dibangun ini datang dari gagasan Rizky dan beberapa pemuda. Mereka melihat pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berorientasi kepada wawasan lingkungan. Karena menurutnya, masyarakat dapat menjadikan sampah untuk memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dan lingkungan yang lebih sehat, bila disertai dengan inovasi ilmu pengetahuan. Ini maggotnya yang akan kita produksi. Tapi ini maggotnya udah dikeringkan ya. Jadi maggot ini nanti akan bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Terus bisa kita olah lagi untuk diambil minyak. Terus bisa juga untuk pakan ikan. Jadi maggot ini nanti diproduksi melalui sampah organik. Jadi ini sampah organik. Sekaligus ini salah satu upaya kita menanggulangi sampah. Bagaimana sampah ini bisa mempunyai nilai ekonomi, yaitu sampah organik khususnya. Nanti sampah organik ini akan menjadi kita olah, terus menghasilkan maggot. Nanti dari maggot ini kita olah lagi bisa jadi beberapa macam nilai ekonomi. Misalnya produknya nanti pakan ternak. Maggot. Perkenalkan, nama saya Anditya Anugrah. Saya di sini sebagai bidang teknis dalam budidaya maggot, di mana maggot black soldier flies itu berasal dari lalat tentara hitam, atau yang singkatannya kita sering menyingkatnya dengan lalat BSF. Jadi maggot ini di sini ada contohnya, ini maggot yang sudah kering. Nah, maggot ini adalah larva dari lalat tentara hitam, di mana pada fase telur terus kemudian menjadi ulat, yang di situ selama 18 hari dari telur sampai menjadi larva dewasa, dia mengkonsumsi sampah organik atau limbah-limbah organik. Ya, yang itu nantinya akan menjadi sumber dari makanan dari maggot ini. Nah, itulah yang dia konversi menjadi sumber energi bagi maggot tersebut, sehingga maggot ini bisa menjadi pakan ternak yang bernutrisi. Kemudian dia juga menghasilkan pupuk organik dari limbah hasil yang dia konversi tadi dari limbah organik. Nah, di sini mungkin akan dibangun nanti budidaya black soldier flies atau budidaya maggot, di mana sampah-sampah organik yang ada di kota, rumah makan, pasar, dan rumah tangga akan dipilah, kemudian dicacah untuk kemudian difermentasi, lalu diberikan kepada maggot. Selama kita pelihara maggot selama 18 hari, atau bisa kita genapkan menjadi 20 hari gitu. Kemudian nanti bisa kita jadikan produk-produk turunan seperti maggot kering, tepung yang bisa kita berikan kepada hewan ternak seperti ayam, ikan, dan hewan ruminansial. Mungkin pakan salah satu kos terbesar dalam
biaya peternakan. Jadi salah satu kunci dari sukses peternakan itu adalah pakan. Nah, dengan kita budidaya maggot sendiri, otomatis biaya pakan ternak itu sudah jauh sangat bisa kita hemat. Di mana dia juga bernutrisi. Untuk proteinnya bisa mencapai 40-50%. Dan itu salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh hewan ternak. Dengan kita bisa budidaya maggot itu sendiri, otomatis biaya peternakan kita lebih murah. Bukan lagi barang baru gitu. Sudah banyak dilakukan diternak oleh para peternak, di mana mereka juga punya hewan ternak seperti ayam, ada itik, bahkan ikan. Mereka sudah mulai berbudidaya maggot, hanya saja mungkin dalam skala-skala yang kecil sesuai kebutuhan dalam peternakan mereka. Berada di Kelurahan Tebing Tinggi, Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, dengan luas lahan sekitar 1 hektar. Lokasi ini direncanakan sebagai pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. P4S merupakan kelembagaan pelatihan dengan metode permagangan pertanian dan perdesaan. Diharapkan ke depan masyarakat dapat mempercepat akses dan penerapan informasi teknologi melalui proses pembelajaran pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan para petani. Rizky adalah pelopor pertanian modern berwawasan lingkungan di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Rizky melakukan terobosan ini melalui berbagai inovasi pertanian. Hal ini bermanfaat tidak hanya untuk petani, namun juga untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Dengan sistem yang terintegrasi, akan membawa berbagai manfaat ke depan.